Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang metode pendidikan. Yang pertama ada surat Al-Alaq ayat 1-5, An-Nahl ayat 125, Ibrahim ayat 24-25, Al-Maidah ayat 67, dan yang terakhir Al-A'raf ayat 176-177. Langsung masuk ke definisi metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara praktis yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk menyampaikan ilmu agar bisa diterima dengan baik oleh pelajar. Selanjutnya, sebelum saya menafsirkan surat Al-Alaq ayat 1-5, saya akan membaca surat dan artinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahu. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Dan yang terakhir, ayat kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Masuk ke penafsiran ayat pertama, yang artinya tadi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di awal ini saja sudah bacalah, maka sudah terbuka kepentingan pertama di dalam perkembangan agama ini. Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca wahyu yang akan diturunkan kepada beliau di atas nama Allah, Tuhan yang mencipta. Yang kedua, artinya menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu peringkat kedua sesudah nutfah. Itu segumpal air yang telah berpadu dari mani laki-laki dengan mani perempuan yang setelah 40 hari lamanya, air itu menjelma menjadi segumpal darah. Dan segumpal darah itu akan menjelma pula setelah melalui 40 hari menjadi segumpal daging. Nabi Muhammad bukanlah seorang yang pandai membaca. Beliau adalah ummi atau buta huruf, tidak bisa membaca ataupun menulis. Tetapi malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Tetapi Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril memerintahkannya lagi dan Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mendesak Nabi Muhammad untuk membaca itu sebanyak 3 kali. Lalu malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu bisa menghafalkannya di luar kepala. Karena akan ada wahyu-wahyu selanjutnya yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan wahyu yang sudah turun itu diberi nama Al-Quran, dan arti dari Al-Quran sendiri adalah bacaan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa belajar itu butuh yang namanya proses, karena belajar itu tidak ada yang instan, tidak ada yang tadinya nggak bisa kayak langsung bisa, itu nggak ada. Karena Nabi Muhammad saja untuk belajar membaca itu butuh yang namanya proses. Ayat ketiga, bacalah dan Tuhan engkau itu adalah maha mulia. Nah, setelah di ayat yang pertama beliau disuruh membaca di atas nama Allah yang menciptakan insan dari segumpal darah, diteruskan lagi menyuruhnya membaca di atas nama Tuhan. Nah, sedang nama Tuhan yang akan selalu diambil jadi sandaran hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat keempat, dia mengajarkan dengan kolam. Nah, disinilah keistimewaan Allah. Diajarkannya kepada manusia berbagai ilmu, dibukanya berbagai rahasia, diserahkannya berbagai kunci untuk pembuka perbendaharaan Allah, yaitu dengan kolam, dengan pena. Maksudnya di sini adalah ketika kita belajar, kita itu tidak cukup menggunakan mulut saja, lisan saja, tetapi kita perlu mencatat ilmu itu, perlu menulis ilmu itu. Yang terakhir, ayat kelima, mengajari manusia apa-apa yang dia tidak tahu. Hal ini sama kejadiannya dengan malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad belum mengetahui apa-apa, dan akhirnya malaikat Jibril memberitahu, dan akhirnya Nabi Muhammad mengetahui ilmunya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Vidya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari metode pendidikan. Tafsir metode pendidikan yaitu surat An-Nahl ayat 125.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya di sini serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sini ayat ini mengandung arti ajaran kepada Rasulullah SAW tentang cara melancarkan dakwah terhadap manusia agar mereka berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pemimpin dalam melakukan dakwah. Kepadanya pula dituntunkan oleh Allah bahwa dalam melakukan dakwah hendaknya memakai 3 cara, yaitu hikmah, pengajaran yang baik atau pesan-pesan yang baik, dan yang terakhir, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi di sini mengapa ayat ini masuk dalam kategori metode pendidikan? Karena yang bisa dibilang metode di sini itu 3 hal ini. Caranya itu hikmah, kebijaksanaan, pengajaran yang baik atau pesan-pesan yang baik, dan cara membantah sesuatu dengan perkataan yang baik pula. Dan pendidikannya itu apa? Pendidikannya itu ya sabili robbik itu, Islamnya itu kayak gitu. Pendidikannya seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi tafsir surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Jadi di sini tuh kan ada daraballahu masalah gitu kan. Jadi Allah itu memberikan contoh dengan permisalan kepada Rasulullah dengan kata-kata yang indah. Nah, di sini tuh bagaikan pohon, diibaratkan sebagai pohon. Jadi pohon itu dia itu kan menjulang ke bawah ya, akarnya itu bakal menjulang ke bawah dengan kuat, terus habis itu akhirnya dia tumbuh ke atas ke langit, itu juga menjulang tinggi dengan gagahnya, kayak gitu kan. Nah, di sini itu, misalnya tuh gini, pendidikannya itu, kita itu bagaimana beriman kepada Allah. Dan cara kita, metode kita itu dengan zikir, ibadah, kayak gitu. Itu metode kita. Terus habis itu kalau mendidiknya itu apa? Ya iman kita itu. Jadi semakin kita berzikir kepada Allah, kayak gitu, ya iman kita semakin kuat. Jadi di sini gini ya teman-teman, pendidikan itu nggak melulu pendidikan tentang geografi, pendidikan yang ini tuh nggak. Karena pendidikan itu apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu menjadi pendidikan buat kita, kayak gitu kan. Kemudian dia lanjutkan lagi nih, di ayat 25, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Jadi kan tadi manusia itu harus, ini ya, pendidikannya itu iman, harus beriman. Dengan cara apa? Metodenya apa? Itu dengan cara zikir, ibadah, kayak gitu kan. Nah, kalau kita terus tuh kan dari kecil kita kayak gitu, pasti kita akan menemukan titik keadaan yang misalnya kita punya anak. Nah, kita punya anak itu diibaratkan sebagai buahnya. Nah, kalau kita misalnya kita sudah beriman, sudah berzikir, terus ibadah baik, nah buah yang akan
kita hasilkan itu, anak yang kita dapatkan itu anak yang solih, solihah, kayak gitu. Dan terus setelah kita mempunyai anak yang solih, solihah, kita harus tetap nih pegang teguh dengan keimanan kita tadi yang di awal untuk menghasilkan terus baik. Dengan cara apa? Misalnya nih, mengajarkan anak sholat, kayak gitu. Itu sudah termasuk menjaga keimanan dan pendidikan yang baik buat anak-anak kita terus sampai nanti. Cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Mas Junia. Ya, terima kasih Mbak Vidya. Di sini saya akan melanjutkan tafsir berikutnya, yaitu surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 67. Ya, terima kasih. Al-Maidah ayat 67 yang ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allahul azim, yang berarti yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Baik, saya akan menjelaskan tafsir dari ayat Al-Maidah, dari surat Al-Maidah ayat 67 ini, bahwasanya di ayat ini menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar tidak perlu takut menghadapi gangguan dari apapun dari mereka dalam membentangkan keburukan tingkah laku mereka itu. Karena Allah itu pasti menjamin akan memelihara Nabi Muhammad dari segala gangguan. Baik masa sebelum hijrah oleh Quraisy maupun sesudah hijrah oleh Yahudi. Apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amanat yang wajib disampaikan seluruhnya. Ini adalah metode tablik, ya. Pendidikan yang bisa kita ambil di sini adalah metode tablik kepada manusia. Menyampaikan sebagian saja dari amanatnya dianggap sama dengan tidak menyampaikan sama sekali. Jadi di sini Nabi Muhammad itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan seluruh amanat yang diberikan oleh Allah. Kemudian demikianlah kerasnya peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban seorang rasul. Tugas penyampaian tersebut tidak boleh karena masa penundaan, tidak boleh ditunda meskipun penundaan itu dilakukan untuk menunggu kesanggupan manusia untuk menerimanya. Karena masa penundaan itu dapat dianggap sebagai tindakan penyembunyian terhadap amanat Allah Subhanahu wa taala. Ancaman terhadap penyembunyian sebagian amanat Allah sama dengan ancaman terhadap sikap seseorang yang beriman kepada sebagian rasul saja dan beriman kepada sebagian ayat Al-Qur'an saja. Meskipun seorang rasul bersifat maksum, yakni terpelihara dari sifat tidak menyampaikan, namun ayat ini menegaskan bahwa
Tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar atau ditunda-tunda, meskipun menyangkut pribadi Rasul sendiri. Jadi pendidikan yang bisa kita ambil di sini, tak peduli apapun jabatanmu, tak peduli apapun seberapa besar tahtamu di dunia, itu kalau misalkan kita sudah diberikan amanat, kita harus menyampaikan semua amanatnya ya. Maksudnya tidak pandang bulu. Di sini saja Rasul dan para nabinya saja dianjurkan untuk menyampaikan seluruh amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan nabinya. Jadi mau siapapun Anda, mau apapun Anda, mau bagaimanapun Anda, itu apabila Anda diberikan amanat, Anda harus menyampaikan amanat tersebut dengan sepenuhnya ya, tidak boleh sebagian-sebagian. Di sini dijelaskan apabila Anda menyampaikan amanat tersebut sebagian saja atau tidak sepenuhnya, sama saja Anda beriman atau sama saja Anda percaya kepada hanya sebagian ayat Al-Quran, atau Anda sama saja percaya seperti hanya kepada sebagian para Rasul. Begitu tafsir dari surat Al-Maidah ayat 67 ini. Kemudian kita ke tafsir selanjutnya, yakni Al-A'raf ayat 176 dan ayat 177. Yang ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. Sadaqallahul Azim. Yang berarti, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia tetap mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi di sini, di ayat 176 ini, ayat ini menyisipkan anjuran untuk menggunakan metode kisah. Metode kisah atau metode cerita dalam rangka memahamkan seseorang, seperti kiai yang berceramah dengan mengambil kisah para ulama terdahulu demi memahamkan para siswa mengenai akhlak terpuji yang harus diambil hikmahnya. Jadi di ayat ini terdapat metode pendidikan kisah atau cerita. Jadi apabila kita ingin maksudnya berbagi ilmu, kita bisa menceritakan kisah tokoh terdahulu, tokoh ulama terdahulu, atau para waliullah terdahulu yang bisa kita ceritakan, yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil ilmu beliau, yang bisa kita ambil segala kebaikan dari beliau, kita ceritakan kepada siswa atau siapapun yang akan kita ajarkan. Kemudian surat tersebut menjelaskan tentang siapapun yang melepaskan diri dari pengetahuannya, artinya orang mempunyai wawasan tetapi tidak manfaatkan dengan baik, melainkan hanya mengejar sesuatu yang mengarah kepada dunia saja. Nah ini
ibaratnya itu sama seperti percuma ya kita pinter gitu. Kita pinter bisa melakukan hal atau baik di dalam segala bidang, tetapi kita tidak mempunyai adab ya, atau kita tidak ingin berbagi. Sama saja kita menyimpan ilmu itu sendiri. Sama saja itu tuh tidak berarti apa-apa apabila kita tidak mengamalkannya dan kita tidak membaginya atau kita tidak sharing kepada siapapun yang memerlukannya. Begitu di ayat 176. Kemudian tafsir dari ayat 177. Siapapun yang sedemikian dalam pengetahuannya, sampai-sampai pengetahuan itu melekat pada dirinya, seperti melekatnya kulit pada daging. Namun ia menguliti dirinya sendiri dengan melepaskan tuntunan pengetahuannya. Ia diibaratkan seekor anjing yang terengah-engah sambil menjulurkan lidahnya. Jadi siapapun yang memiliki bergudang ilmu, bergudang wawasan, atau bergudang pengetahuan, meskipun pengetahuan itu, wawasan itu, ilmu itu melekat pada dirinya, seperti melekatnya kulit pada daging ya, tapi ia tidak berbagi ilmunya, wawasannya, pengetahuannya, dan apapun itu yang dia ketahui tentang segala hal bidang, itu sama seperti dia menguliti dirinya sendiri. Ya, itu sama seperti dia tidak berbagi tuntutan pengetahuan kepada orang lain. Dan dia diibaratkan seperti seekor anjing yang terengah-engah sambil menjulurkan lidahnya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan dari presentasi kami pada materi ini. Apabila ada salah dan khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.